Halo sahabat semua, bertemu kembali dengan channel On Road Indonesia. Ya, di siang hari ini kita berada di sebuah lokasi, tepatnya di seberang stasiun BNI City. Stasiun BNI City ini dipakai oleh kereta ke arah bandara dan berdekatan dengan stasiun MRT yang ada di duku atas ya. Kemudian di seberangnya itu juga ada stasiun KRL Sudirman. Ya, kita akan menelusuri jalan ini untuk melihat perkembangan ya yang ada di sepanjang jalan ini menuju ke arah Manggarai. Aduh, kameranya naik ke atas. Oke, kita benerin dulu kameranya. Nah, kita sudah sampai di seberang. Di atas kita itu adalah Jalan Jenderal Sudirman. Dan kita memasuki Jalan Galunggung di sini ya. Jalan ke arah Manggarai ini ya itu sudah jauh lebih baik ya dibanding dengan yang dahulunya. Ya, kita berterima kasih kepada Pemda DKI yang sudah melakukan penataan ya di bagian sini. Kemudian sampai ke arah Terminal Manggarai. Jadi lebih nyaman ya untuk kita lewati dalam hal ini. Dahulu daerah ini bisa dibilang daerah yang agak sering terjadi tawuran warga ya, terutama warga-warga di sekitar sini. Nah, di pinggir sudah ada taman-tamannya ya. Dahulu cuma ada pagar BRC, terus kemudian banyak pohon-pohon bambu ya. Untuk melewatinya aja malam ini kalau kita jalan kaki ya lumayan ya. Nah, apalagi daerah sini nih, di seberang kiri itu ada Taman Lawang ya. Wah, taman itu cukup terkenal dahulunya, terutama buat kehidupan malam. Nah, kehidupan malam seperti apa? Oke, kita lanjutkan bahasan ke sini. Nah, di Manggarai ini, di jalan raya sekarang mungkin sudah masuk Jalan Sultan Agung ya ini. Di depan kita nanti itu akan ada rusunawa ya, atau rumah susun yang disewakan. Singkatannya seperti itu. Kalau rusunami, rumah susun yang bisa dimiliki. Kalau ini disewakan dan itu milik dari pemerintah daerah ya. Nah, rusunawa itu dahulu dibangun ya di Pasar Rumput sini. Tadinya Pasar Rumput itu ada pasar memang. Kemudian direlokasi pasarnya ke arah Pasar Blora kalau nggak salah. Nah, di seberang kita ini sudah clear ya pemandangannya, jadi tidak ada lagi BRC, sudah ada taman ya, cukup bagus dan cukup nyaman. Nah, kembali ke rusunawa tadi. Jadi setelah direlokasi ya pada tahun 2013 dimulai pembangunannya ya, waktu itu di zaman Pak Joko Widodo, Ibu Gubernurnya, bekerja sama dengan pemerintah pusat waktu itu di bawah Kementerian PUPR. Hal ini dimaksudkan untuk membuat hunian baru vertikal, karena kalau untuk membuat hunian rumah yang satu-satu di atas tanah tentunya akan makan lahan. Jadi dengan adanya hunian vertikal ini bisa mengakomodasi nantinya orang-orang yang akan atau penduduk yang direlokasi dari pinggiran sungai Kali Ciliwung ya. Karena apa? Karena di pinggiran sungai itu banyak rumah-rumah penduduk yang membuat sungai menjadi menyempit, makanya dilakukan normalisasi ya Kali Ciliwung sehingga nantinya aliran sungai bisa lebih lancar. Nah, tujuannya adalah kita rehat sejenak. Oke, sudah kelihatan ya rusunawanya di sebelah kanan dan ada 3 tower ya, cukup bagus dan sudah diserah terimakan kepada Pemda DKI di tahun 2019 ya, berarti ke Pak Gubernur Anies Baswedan. Semoga dengan adanya rusunawa ini para penduduk bisa ya menempatinya ya dengan sewa yang terjangkau ya, terutama penduduk yang ada di bantaran kali yang kalinya akan dinormalisasi. Nah, panjang Kali Ciliwung yang akan dinormalisasi itu adalah sekitar 30-an kilometer ya. Kita lihat di peta ini ya, posisinya
Kali Ciliwung yang akan dinormalisasi itu adalah mulai dari ini di pintu air Manggarai sini ya. Ini. Nah, dapat kita lihat di situ. Itu jalan tambak ya yang dari atas. Di sini masih banyak pohon-pohon ya. Kemudian masih banyak rumah-rumah penduduk ya, bangunan-bangunan yang dibangun di bantaran kali. Nah, kalinya sendiri kalau kita skalakan itu lebarnya ya bisa ada yang 10 sampai 20 meteran ya ini untuk sebuah kali ya. Kemudian ada yang lebar, kemudian ada pohon lagi ya di sini. Nah, inilah yang akan dinormalisasi ya. Ini kalau kita lihat sungainya lewat di bawah rel kereta ya yang ke arah Jatinegara. Oke, kita lihat di sekitar Ciliwung lagi. Di sini banyak pepohonan ya, pepohonan di pinggir kali. Kemudian di sini masih ada ekor dari rumah-rumah penduduk di bantaran kali. Nah, kalau kita lihat kali yang Ciliwung yang sudah dinormalisasi, ini malah makin sempit ya di situ, sekitar situ di belokan. Nah, yang sudah dinormalisasi kita lihat nih di pinggiran Jalan Jatinegara Timur ya, kalau mungkin teman-teman yang selalu lewat, atau di sekitar Depo Bukit Duri nih ya. Di kiri kanannya itu di beton ya, di beton, kemudian lebarnya dibuat lebih lebar ya, kemudian tidak ada pohon-pohonan, bebas dari pepohonan ya, kemudian bebas dari pinggir kaki-kaki rumah yang ada di kali. Nah, kalau kita lihat dari atas ya, kelihatan ini agak lebih lebar dan lebih leluasa ya aliran air untuk lewat. Ini memang kalinya berbelok-belok ya. Nah, sampai di sini ya, kalau kita perhatikan itu di sekitar Kampung Melayu ya. Nah, dari Kampung Melayu sampai ke arah Cawang, nah itu akan melewati daerah yang akan disodet. Kan ada program sodetan Kali Ciliwung. Tujuannya tentunya untuk mengantisipasi banjir yang ada di Jakarta. Nah, di sini cukup lebar ya. Kita lihat lagi sodetan Kali Ciliwung itu, kalau ke kanannya itu akan ketemu dengan ini. Ya, di situ ada sodetan Kali Ciliwung. Ini adalah ke arah Kali Banjir Kanal Timur. Yang airnya, permukaan airnya lebih rendah sebenarnya dari permukaan air yang di Ciliwung ya, dari informasi yang kita baca. Nah, di sini juga banyak penyempitan-penyempitan di sekitar Jalan Auto Iskandar Dinata di belakang sekolah Santo Vincentius ya. Dan kalinya juga mengecil. Nah, itu membuat jalur air menjadi mampet ya. Nah, di sini kita udah sampai di sekitar MT Haryono. Ini yang utama, ini adalah yang akan dinormalisasi, itu targetnya sampai ke MT Haryono sini ke arah Manggarai situ. Kalau kita lihat kalinya begini ya, warna biru ini nih. Makanya ini daerah-daerah sini langganan banjir karena ya tadi ada mungkin penyempitan ya di sepanjang Kali Ciliwung. Nah, Kali Ciliwung sendiri itu diarahkan ke barat ya. Ini dipecah dua di zaman Belanda. Ya, tadinya ke arah Istiqlal ya. Oh, sekarang lewat ke sini. Ini rusunawanya kalau kita lihat dari atas ada 3 tower, kemudian ada 25 lantai dan ribuan unit ya yang bisa. Kita kembali ke sini ya. Kita lihat halte di kanan itu bukan sedikit sih, merusak halte Transjakarta. Daerah favorit tawuran warga di sekitar Pasar Rumput, warga Pasar Rumput dengan warga Menteng ya. Jadi anak Menteng dengan anak Pasar Rumput tuh tawurannya di sekitar situ tadi, dan itu beberapa kali merusak halte Transjakarta yang ada di sekitar situ ya. Tapi mudah-mudahan kedepannya itu bisa dijaga ya, ada konsolidasi atau komunikasi yang baik sehingga tidak mudah terpancing emosinya, karena ya daerahnya juga dekat ya, nanti kalau misal mau ke sana lewat mana gitu ya kan. Oke. Nah, jalan ini juga merupakan salah satu jalan akses menuju ke stasiun Manggarai. Di depan kita tuh Pasaraya ya. Setelah itu nanti ada di depannya ada Terminal Manggarai. Kemudian harus ke Jalan Tambak dan belok ke kanan nanti baru masuk ke Stasiun Manggarai. Stasiun Manggarai sendiri itu sudah diplot dan dibangun ya, sedang finalisasi untuk menjadi stasiun sentral dan akan menjadi stasiun terbesar di Indonesia ya,
serta nomor 2 terbesar di Asia Tenggara. Nah, tentunya dengan menjadi stasiun sentral, Manggarai harus bebas dari akses-akses yang menghambat ya. Jadi jalannya selebar mungkin ya, lebar lah ya, pokoknya lebar mencukupi ya, tidak menyempit ya. Kalau ini kan kita harus menyempit masuk ke bawah underpass ya. Kemudian dari nanti setelah belok ditambah masuk ke arah stasiun Manggarainya ada penyempitan lagi seperti di video-video sebelumnya. Ini terminal bis Manggarai. Nah, mudah-mudahan nanti kalau Manggarai sudah tertata dengan baik stasiunnya menjadi stasiun sentral, dari sini ada sky bridge ya yang bagus, yang seperti ada di CSW ya, sehingga para penumpang tidak lagi turun di sini ya. Ini jembatannya, jembatan dari terminal ya atau Transjakarta, mungkin turun di bawah kolong ini lalu nyebrang ke sana ya. Kalau siang sih tidak ada masalah ya, masalah juga sih karena jalannya sedikit agak sempit di bawah. Kalau malam ya ini akan menjadi kendala. Kemudian kembali ke normalisasi Kali Ciliwung ya, pemerintah DKI bekerja sama dengan pemerintah pusat harus kolaborasi memang akan melanjutkan normalisasi pada pertengahan tahun ini ya. Semoga kerjasamanya terlaksana dengan baik ya, normalisasi terjadi dan banjir Jakarta dapat diatasi bersama. Baik, terima kasih kepada teman-teman dan sahabat semua yang selalu mendukung channel ini ya. Terima kasih juga masukannya. Salam sehat dan selamat berkarya.